Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Monopati dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait latar belakang lahirnya pemikiran Islam modern. Baik, jadi ternyata Islam ini merupakan agama yang sudah ada sejak zaman kenabian dan terus berkembang hingga sekarang. Namun dalam perkembangannya ini ternyata tidak semudah apa yang kita lihat, karena Islam pernah mengalami masa-masa kemunduran dalam proses perkembangannya, seperti yang terjadi dalam 3 periode, yaitu periode Islam klasik, periode Islam pertengahan, dan periode Islam modern. Nah, pada era klasik ini, tepatnya pada abad ke-6 sampai ke-14, ini merupakan masa keemasan Islam, karena pada masa ini kekuasaan Islam mengalami ekspansi yang luas dari wilayah Spanyol di barat dan India di timur. Pada era ini, umat Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti mulai dari agama, filsafat, sains, hingga hukum sosial. Fokus pemikiran umat Islam pada era ini yaitu pemahaman yang mendalam atas ajaran Islam yang bersumber dari sumber-sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis, serta menggabungkan pemikiran itu dengan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan dari Yunani. Nah, selanjutnya di era pertengahan, yaitu pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-18, di era ini Islam mulai mengalami kemunduran yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu melemahnya kepemimpinan umat Islam pada saat itu, terus juga karena kehilangan semangat ijtihad dalam bidang ilmu pengetahuan, dan faktor eksternal karena terjadinya perang salib, juga serangan Mongol, dan kalahnya kerajaan Turki Utsmani saat melawan bangsa Eropa dalam peperangan. Nah, ketika umat Islam Timur Tengah ini menjalin kontak dengan bangsa Barat pada abad ke-18 tersebut, mereka terkejut melihat bangsa Eropa ini sudah sangat maju. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata Eropa yang dulunya itu belajar dari mereka pada abad ke-12 dan 13, itu sekarang sudah lebih maju, bahkan bisa mengalahkan mereka. Seperti yang terjadi dalam perang antar Turki Utsmani dan bangsa Eropa, yang dimana Turki Utsmani ini mengalami kekalahan. Nah, dari sini Islam mulai sadar bahwa ternyata terjadi kesenjangan antara kemajuan peradaban Barat dengan kondisi umat Islam yang tertinggal dari berbagai aspek seperti ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan politik. Hal ini ditandai dengan hancurnya beberapa kerajaan Islam yang merupakan simbol kejayaan Islam pada era klasik kemarin, seperti kerajaan Ottoman di Turki, terus kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Nah, inilah yang menjadi alasan lahirnya pemikiran Islam modern untuk merespon tantangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya. Nah, karena kemunduran umat Islam yang terjadi pada abad ke-18 ini membuat para ulama umat Islam ini merenung kira-kira apa sih yang menyebabkan umat Islam ini mengalami kemunduran, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam agar bisa kembali seperti pada era klasik kemarin, seperti kejayaan pada era klasik kemarin. Sehingga lahirlah atau muncullah para tokoh yang berpengaruh dalam proses pembaharuan Islam di era modern ini. Seperti di Mesir itu ada Rifat Al-Tahtawi, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Muhammad Ali Pasha, dan Jamaluddin Al-Afghani. Terus di Turki ada Mehmet Sedik Rifaat dan Ziya Gökalp, dan di India ada Ahmed Khan dan Muhammad Iqbal. Nah, para tokoh ini berpendapat bahwa jika kita ingin menyesuaikan ketertinggalan umat Islam dengan bangsa Eropa, itu Islam harus menghidupkan kembali ajaran agamis zaman Islam klasik kemarin dengan fokus perhatian besar kepada sains dan teknologi. Seperti yang kita tahu bahwa 3 negara ini merupakan negara yang sangat berpengaruh dalam proses peradaban Islam, seperti Mesir, Turki, dan India. Nah, ketiga negara ini sadar bahwa mereka tertinggal dibanding
dibanding bangsa Barat. Sehingga inilah yang membuat ketiga negara ini mulai mempelajari dasar-dasar kemajuan bangsa Eropa, dan mereka paham bahwa dasar utamanya adalah pemikiran yang rasional dan ilmiah yang berkembang karena pengaruh dari Ibn Rushd. Sehingga pada abad ke-19 ini, saat terjadi kekalahan antar kerajaan Turki dalam peperangan melawan bangsa Eropa, ini Turki tidak mau tinggal diam, sehingga mereka mengutus duta untuk mencari tahu kira-kira apa rahasia dari kekuatan bangsa Eropa yang mengalahkan mereka pada saat itu. Nah, atas dasar laporan dari duta tersebut, maka terjadilah pembaharuan sejak awal abad ke-19 ini, di mana pembaharuan ini dimulai dari pembaruan peranata sosial seperti kemiliteran dan pemerintahan. Selanjutnya, pada masa Tanzimat, ini mulai muncul pemimpin-pemimpin yang banyak dipengaruhi oleh pengaruh bangsa Barat yang berhasil menjadikan kerajaan Turki ini menjadi republik yang sekuler. Sedangkan di Mesir, setelah terjadinya ekspedisi Napoleon, Muhammad Ali Pasha ini seorang perwira Mesir pada abad 19 tersebut, itu mendirikan sekolah-sekolah atas dasar ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang menjadi rahasia kekuatan bangsa Barat melalui ekspedisi Napoleon tersebut. Ali Pasha juga mengirim ratusan pelajar ke Eropa untuk bisa belajar bahasa Eropa agar mereka bisa menerjemahkan buku-buku Eropa. Nah, pelajar-pelajar yang dikirim oleh Ali Pasha tersebut diawasi oleh imam-imam yang dimana salah satunya yaitu Rifa'at Al-Tahtawi yang juga mempunyai pengaruh besar dalam pembaruan Islam di era modern ini, di mana Rifa'at Al-Tahtawi ini dia mengedepankan pendidikan yang universal dan menyesuaikan interaksi syariat dengan kebutuhan di zaman modern. Sebelum Rifa'at Al-Tahtawi meninggal pun ada Jamaluddin Al-Afghani yang juga berpengaruh besar dalam proses perkembangan Islam di era modern ini, karena Jamaluddin Al-Afghani ini dia membawa pembaharuan dengan menghadapi tantangan zaman, harus kembali kepada ajaran-ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, selain mereka, ternyata masih ada tokoh pembaru Islam di Mesir yang punya pengaruh besar, yaitu Muhammad Abduh yang berhasil menentang jumud dan taklid serta menekankan tingkat kekuatan akal dalam Al-Quran. Sedangkan di India itu ada Ahmed Khan yang juga mendirikan instansi pendidikan yang fokus pada 3 bidang, yaitu bahasa, terus pendidikan Islam, dan pendidikan modern. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari penjelasan saya terkait proses lahirnya pemikiran Islam modern ini, yaitu hal yang melatar belakangi lahirnya pemikiran Islam modern, yaitu karena adanya keunggulan bangsa Barat terhadap negara-negara Islam dengan membawa pencapaian-pencapaian yang ternyata tidak dimiliki oleh umat Islam pada saat itu, sehingga ini mendorong ulama-ulama pada masa itu untuk introspeksi diri, mencari tahu kira-kira apa kurangnya Islam dan apa yang harus dilakukan oleh agama Islam agar bisa kembali emas seperti Islam era klasik kemarin. Nah, perkembangan Islam di era modern ini juga tidak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh terbaik yang berhasil membawa pembaruan Islam di era modern ini, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Muhammad Ali Pasha, Muhammad Iqbal, Abdurrahman Al-Kawakibi, terus Qasim Amin, Rifa'at Al-Tahtawi, Mahmed Sedik Rifa'at Zia Gokal, Muhammad Asad, dan Sheikh Ahmed Khan. So, itu dia penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.